Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita sedang berada di Brastagi ya. Ini kita bincang-bincang sore bersama saudara Samsul Bahri. Ya, apa kabar saudara Samsul Bahri? Alhamdulillah baik. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini insyaallah kita akan berbicara tentang Brastagi ya. Saudara Samsul, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya tentang Brastagi ya. Sebenarnya Brastagi itu dalam pandangan saudara Samsul itu bagaimana itu sebenarnya? Nah, Terima kasih kepada Bang Da Munawir Sejali. Pada sore hari yang berbahagia ini ya, kita sembari menikmati sejuknya semilir angin di puncak Brastagi, Kabupaten Tanah Karo. Jadi kalau saya ditanya Brastagi ini seperti apa, sebetulnya banyak sudut pandang yang bisa kita jelaskan. Yang pertama ya tentu Brastagi ini adalah salah satu dataran tinggi yang menjadi andalan di Provinsi Sumatera Utara, andalan di Kabupaten Karo. Kenapa demikian saya katakan andalan? Karena banyak potensi sumber daya di sini, terutama pertanian. Di sini banyak daerah-daerah pertanian penghasil buah-buahan, kemudian misalnya jenis tanaman hortikultura yang ini bisa didistribusikan, misalnya yang terdekat tuh ke Medan, ke Binjai, ke Deli Serdang, bahkan ke provinsi tetangga seperti Aceh Tenggara. Kemudian misalnya ke Dairi. Nah, jadi ini kan otomatis menopang kehidupan perekonomian petani di sini di Kecamatan Brastagi dan Tanah Karo secara umum seperti itu. Nah, itu dari segi pertanian. Kemudian misalnya dari segi pariwisata. Nah, kalau misalnya di Jawa Barat ada Puncak Bogor, maka di Sumatera Utara juga ada Puncak Brastagi. Ini kan menjadi satu potensi wisata yang sangat luar biasa, meskipun kita tahu akhir-akhir ini ya potensi wisata kita di Brastagi ini agak tersendat. Kenapa? Karena peraturan pemerintah mengenai pemutusan COVID-19. Nah, ini tentu mengganggu perekonomian masyarakat kita akibat COVID ini, tapi apa boleh buat, karena ini adalah kebijakan pemerintah dan ini juga demi kebaikan masyarakat. Ya, kita harus ikutilah aturan penerapan protokol kesehatan. Nah, itu saya kira tentang Brastagi. jadi ternyata Brastagi ini selain tempat bercocok tanam, ternyata tempat pariwisata yang sangat bagus juga ya. Dan di sana kita lihat kan itu, masya Allah ya, pemandangannya indah sekali dan udara sejuk ini. Jadi saudara Samsul, kira-kira kalau selain pariwisata, Brastagi ini menurut saudara Samsul cocok tanam yang paling banyak ditanam, tanaman apa sebenarnya di Brastagi ini kalau saudara Samsul lihat di Brastagi ini? Ya, beberapa penelusuran kita ketika sudah berjalan-jalan di Brastagi sebetulnya banyak hal ya. Tadi saya katakan salah satu misalnya tanaman tuh berbagai aneka macam buah-buahan ada ditanam di sini. Kemudian sayur mayur. Itu tadi saya katakan bisa didistribusikan, dijual belikan ke berbagai daerah di Sumatera Utara, bahkan ke provinsi tetangga, ke Aceh seperti itu. Buah-buahan misalnya yang terbanyak itu apa misalnya? Yang mungkin menjadi ikon salah satunya misalnya jeruk. Oh, jeruk manis Iya, ya. jeruk. Itu sangat dekat sekali dengan atau sangat simbolik sekali dengan daerah Brastagi ini. Brastagi ya, udah dingin, jeruknya manis ya. Iya, ini saya kira jadi satu potensi ekonomi yang harus diberdayakan agar para petani di sini sejahtera, bisa mereka menyekolahkan anak-anak mereka hingga keluar kota seperti itu. Kemudian saudara Samsul, kita melihat di sini kan gunung ya. Kira-kira dengan pegunungan ini terasa dingin, namun sekarang dinginnya kurang ya, agak tidak seperti zaman dahulu, kita dulu kan terasa dingin sekali ya. Sekarang ini sudah mulai berkurang. Itu apa kira-kira dalam pandangan saudara Samsul, kenapa agak berkurang dinginnya gitu? Mungkin apakah ada penebangan liar sudah terjadi atau memang kondisi alam seperti itu? Kondisi cuaca di Brastagi yang dingin sebetulnya masih tetap dingin. Hanya saya tadi kalau dibandingkan dengan dulu-dulunya mungkin lebih dingin dulu. Ya, itu sebetulnya banyak faktor yang menyebabkan. Misalnya kalau dari skup global itu ada pemanasan global kan begitu, mencairnya es di kutub sehingga mempengaruhi cuaca dan iklim pada level dunia. Kemudian juga pada level tataran lokal ya, mungkin pengaruh juga penebangan liar, atau misalnya juga banyak berkembang industri yang itu kan tentu menghasilkan asap gitu. Itu mempengaruhi. Kemudian banyaknya pemukiman-pemukiman, jadi areal hutan yang hijau itu kan atau daerah-daerah yang hijau agak berkurang.
Jadi itu otomatis mempengaruhi iklim. Hanya saja itu kan tinggal di manage ya agar istilah daerah dingin itu tetap melekat di Brastagi dan itu menjadi khas bagi daerah pariwisata ini. Kemudian tadi ada ditanyakan saya tentang gunung tadi. Iya. Nah di dekat sini kan ada Gunung Sibaya ya Sibaya. Nah saya kira ini juga satu potensi wisata dan termasuk energi ya karena di sana kan ada kalau diteliti kan lebih jauh ada potensi mineral di dalam Gunung Sibaya itu. Kemudian juga pariwisata. Saya lihat kalau tiap malam minggu atau hari minggu banyak para wisatawan yang melakukan kunjungan ke Gunung Sibaya berkemah menikmati suasana alam Tanah Karo seperti itu. Berarti Brastagi ini potensi pariwisata bagus ya. Jadi cocok bagi kita untuk mengunjungi, menghilangkan stres, kan kadang di kota itu banyak kerjaan, banyak masalah kita alami. Jadi untuk refreshing ke Brastagi ini cocok dalam pandangan saudara Santun ya. Ya tentu sangat cocok sekali, terutama membawa keluarga lah begini. Nah, di sini juga ada satu catatan sejarah bagi Republik Indonesia tentang Brastagi ini. Kenapa? Pada saat agresi militer Belanda kedua, itu kan Bung Karno itu ditangkap oleh Belanda di Yogyakarta, dibuang, maka beliau saat tempat pembuangannya kala itu adalah di Brastagi. Jadi kalau kita masuk ke Bukit Kubu, nah agak masuk ke dalam itu ada rumah pengasingan Bung Karno waktu itu. Berarti Bung Karno sempat diasingkan Iya, pernah sempat di sini pada masa revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan. Setelah dari sini beliau kembali dibuang ke Parapat, ke daerah Danau Toba. Nah, seperti itu. Jadi bagi Republik Indonesia secara umum Brastagi ini punya catatan sejarah lah bagi perjalanan bangsa karena kenapa Bung Karno pernah dibuang di sini. Nah, jadi saya kira kita bisa mengunjunginya lah. Ya nanti masuk ke daerah Bukit Kubu agak menjorok ke dalam. Nah, di situ ada rumah pengasingan Bung Karno waktu itu. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi telah dijelaskan oleh saudara Samsul kepada kita bagaimana tentang cerita Brastagi ini. Ternyata Brastagi ini memang tempat wisata, kemudian juga tempat bercocok tanam, juga ada tempat bersejarah yaitu tempat pengasingan presiden pertama kita yaitu Insinyur Soekarno. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalanlah kemari, berkunjunglah ke Brastagi, kalian akan melihat betapa indahnya pemandangan di sini dan sejuknya tempat yang ada di Brastagi ini. Sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat kami kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.